berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk semua berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Ada beberapa pergumulan yang saat ini kami bawa kepadamu. Kami percaya bahwa kelegaan yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam hidup kami. Bahkan Tuhan akan memberi kami jalan keluar terbaik, sehingga masalah kami satu persatu akan selesai. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum beristirahat, Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan itu bisa melawat setiap orang dengan cara yang unik. Bisa di mana saja dan bisa memakai siapa saja. Artinya orang bisa bertobat dan mengalami kebangunan rohani secara pribadi itu tidak selalu karena sedang mengikuti kebaktian kebangunan rohani atau KKR, atau sedang ikut retreat di sebuah gereja, sedang ikut sebuah event pelayanan rohani yang khusus. Tidak selalu karena acara-acara tersebut. Dimanapun dan kapanpun, kalau Tuhan memang mau melawat hidup seseorang, maka hal itu bisa terjadi. Hal ini bisa terlihat dari satu kisah yang dicatat di Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Perikop ini menceritakan tentang seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan di sebuah kerajaan di Ethiopia. Sida-sida ini seseorang yang taat beribadah. Terbukti ia rela mengorbankan waktunya pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ia juga tekun membaca kitab suci, tetapi tidak paham dengan apa yang dia bacanya. Semuanya ini dia lakukan sebagai sebuah tradisi kudus. Jadi sebuah kebiasaan agamawi semata, sehingga ia tetap mengalami kekurangan rohani walaupun dia rajin ibadah. Sebenarnya yang ia butuhkan bukanlah pengetahuan agama yang lebih banyak, tetapi perjumpaan pribadi dengan kebenaran kitab suci atau firman Tuhan yang tertulis dan dengan pribadi firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam kehausan rohani seperti inilah kemudian Tuhan mengutus Filipus untuk menjumpai di perjalanan pulangnya. Kita baca beberapa ayat dari perikop kita. Ayat 26 sampai 31 ya saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus,
pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara-saudara, ini luar biasa ya, Tuhan itu selalu memperhatikan kerinduan orang yang ingin mengenalnya. Tuhan menaruh perhatian istimewa kepada orang-orang yang haus secara rohani. Dalam ketidaktahuannya atas ayat-ayat Alkitab yang dia baca, ternyata Tuhan memilih seseorang untuk bisa menolong dia. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Tuhan. Tuhan secara aktif bisa menyatakan kebenarannya dan pribadinya kepada orang-orang yang mencari Dia. Dan ini dilakukan kepada sida-sida yang haus dan mencari Tuhan. Kitab suci yang sering dibacanya kemudian menjadi hidup karena ketika ada banyak ayat dia tidak paham, Tuhan pakai seorang anaknya yang sederhana, anaknya yang tidak terkenal, yang namanya Filipus untuk menjelaskan itu. Itu bukan sekedar kalimat yang jadi pengetahuan agama dalam pikirannya, tetapi itu menjadi kalimat yang hidup, menjadi kebenaran yang hidup, yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Sida-sida itu bisa melihat terang ilahi terpancar dari setiap kata yang ia baca. Ia mengalami pencerahan rohani bukan saat dia beribadah di Yerusalem. Ini luar biasa, bukan pada saat dia ibadah, justru setelah pulang ibadah, tetapi karena dia tetap haus dan ingin mencari Tuhan, Tuhan menjawabnya bukan di tempat ibadah, tetapi di jalanan. Tuhan melawat secara khusus sida-sida ini di jalanan dan memakai seorang yang sangat tidak terkenal namanya Filipus. Bukan tokoh agama, tetapi Tuhan bisa pakai orang sederhana ini untuk melawat sida-sida ini. Saudara-saudara, dari kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalami pencerahan dan kebangunan rohani secara pribadi itu tidak ditentukan oleh tempatnya di mana, tidak ditentukan siapa yang melayani, tidak ditentukan ini di tempat yang baik, di tempat ibadah atau di tempat yang biasa saja, bahkan ini di jalanan. Saudara-saudara, hati kita yang terbuka terhadap kebenaran itulah yang menentukan. Dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang unik, yang tidak bisa dibatasi oleh tradisi-tradisi agama, oleh kaidah-kaidah agama. Walaupun hal itu tidak selamanya salah, tetapi Tuhan melampaui cara tokoh-tokoh agama merancang sebuah pelayanan. Semegah apapun gedung gereja, sehebat apapun hamba Tuhan yang melayani, tetapi kalau hati kita tertutup dan keras terhadap kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan kebenaran Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita. Mungkin kita tidak bisa untuk merasa terhibur dalam ibadah, tetapi sebenarnya jiwa kita yang kering dan gersang itu mendapat perhatian oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kita merindukan lawatannya, Tuhan sendiri yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Tuhan sendiri yang akan melakukan kebangunan rohani dalam diri kita dengan caranya yang super kreatif,
melampaui kreativitas manusia yang paling kreatif sekalipun. Jadi saudara-saudara, jangan batasi kuasa Tuhan bekerja. Jangan batasi bagaimana Tuhan memakai seseorang untuk bisa menjangkau saudara dan menyatakan kebenarannya, melayani saudara secara pribadi. Jangan batasi Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu sepertinya hanya terkungkung di ruangan ibadah. Tidak, Tuhan itu bekerja melampaui ruang ibadah, bekerja melampaui apa yang sudah dirancangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Terbukalah terhadap pekerjaan Tuhan. Dan menarik saudara, setelah mengalami pencerahan rohani, mengalami kebangunan rohani secara pribadi karena berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, Sida-sida itu langsung memberi diri dibaptis. Dia minta dirinya segera dibaptis. Kita baca ayatnya. Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Begitu sida-sida tadi dijelaskan apa maksudnya kitab Yesaya yang dia baca itu, kemudian Filipus mulai beritakan Injil Kristus, bahwa apa yang dia baca sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, pelayanan Kristen selalu mengarah seperti itu. Apapun yang dilakukan, setelah itu harus diberitakan tentang kabar baik Yesus Kristus. Ketika sida-sida itu percaya, dia tidak mau menunda-nunda lagi. Berarti memang hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Dia benar-benar merindukan Tuhan. Begitu dia mendapatkan kebenaran itu, dia tidak mau menunda-nunda langkah iman selanjutnya. Ini juga yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak boleh menunda-nunda untuk membuat keputusan mentaati panggilan dan perintah Tuhan. Dengan cepat kita harus segera melakukan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kebenarannya kepada kita, kalau Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada kita, maka kita harus cepat merespon, kita harus cepat mentaati kebenaran Tuhan. Nah, kalau ini terkait dengan panggilan pelayanan, panggilan untuk jadi berkat bagi orang lain, ketika Tuhan sudah menegaskan isi hatinya dan memanggil kita, kita harus belajar seperti Filemon, harus segera untuk melangkah, segera untuk melayani, segera untuk memberikan waktu khusus untuk bisa menjangkau seseorang. Apapun yang Tuhan nyatakan, jangan tunda, segera taati, segera lakukan. Sebagai orang yang sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus selama ini, apakah saudara berani melakukannya? Apakah saudara secepat itu juga untuk mentaati kebenaran firman Tuhan? Mari kita renungkan dan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Ternyata kehadiran-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan bisa melawat setiap orang tidak hanya di gedung gereja, bukan saat ada acara rohani atau ada ibadah. Tuhan bisa melawat, bisa menjangkau orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau, yang mencari Engkau. Bapa, biarlah ini memberi kami sukacita dan rasa syukur yang semakin besar bahwa sebenarnya dimanapun kami berada, Tuhan bisa
menjangkau kami. Tuhan bisa melawat kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang melihat dan bergabung dengan Raise and Guide. Tuhan tahu orang-orang yang haus dan lapar, yang merindukan Engkau. Mari Bapa, Engkau menjangkau mereka. Pakailah seseorang yang sesuai dengan anugerah Tuhan untuk menghampiri dan berbicara kepada mereka. Pakailah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menjangkau orang-orang yang sedang mencari-cari jawaban atas hidupnya, yang sedang mencari kebenaran Tuhan, yang ingin mengalami lawatan Tuhan, yang ingin hidupnya diubah oleh Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan kehendaki. Demikian juga hamba-Mu berdoa, supaya siapapun yang Tuhan akan pakai, mereka tidak menunda-nunda untuk mentaatinya. Mereka tidak mencari banyak alasan untuk tidak mentaati Tuhan. Karena sesungguhnya kalau mereka menolak, maka ada kesempatan orang dilawat Tuhan dan itu tidak terjadi. Sida-sida tidak akan mengalami lawatan Tuhan, tidak akan mengalami kebangunan rohani kalau yang Tuhan utus tidak mau melakukannya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu siap Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk menjangkau seseorang yang sudah siap untuk menerima Engkau, siap mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Nama-Mu semakin dimuliakan, banyak jiwa-jiwa semakin diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan atau keluarga saudara, pekerjaan saudara, sahabat atau siapapun sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Setiap hari saudara boleh mengalami Raise and Guide. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.